soal yang pertama, yaitu def proposisi PQR, yang artinya not P sama dengan not P, not Q sama dengan not Q, kemudian not R sama dengan not R. Nah, di sini kita bisa melihat P and not R or Q, P and dalam kurung not R or Q. Nah, not P or Q diimplikasi not P or Q sama dengan not P and not R or Q or not P or Q. Kemudian di sini kita bisa melihat returnnya. Returnnya itu bisa diketik di sini seperti kita ngambil yang di atas itu, not P, not Q, dan seterusnya. Kemudian fungsi di sini ada fungsi untuk menerima nilai kebenaran P, Q, dan R, lalu menghitung negasi dari masing-masing variabel. Operasi logika seperti not R or Q, P and not R or Q, dan implikasi antara beberapa kombinasi. Untuk melihat hasilnya bisa di run dan kita scroll ke bawah. Nah, ini hasilnya bisa dilihat ya. Kemudian nomor 1B. Kita akan membahas yang nomor 1B. Bisa dilihat seperti ini. Fungsi untuk mengevaluasi seperti logika. Tapi ini def proposisi PQR, S, dan T. Bisa dilihat dari daftar nilai kebenarannya juga, PQ dan R. Dan cara mencetak tabel tersebut juga di sini supaya tabel headernya rapi seperti print, P atau T, dan seterusnya. Dan mengevaluasikan kombinasi nilai kebenaran juga untuk P, Q, dan RST. Bisa dilihat cara-caranya. Dan udah saya jalankan juga. Ini untuk menjalankan bisa klik ini dulu. Kalau centang berarti berhasil. Kita bisa melihat ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini yang akan keluar dari output tersebut. Bisa dilihat di sini. Hasilnya bakal keluar seperti ini. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Bisa dibacakan dulu. Ini soalnya. Baik, jika sudah dibaca, nah di sini misalkan P rumah tua terletak di tepi danau, Q harta karun di dapur, R pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, S serta harta karun di bawah pagar. Fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan dengan simbol logika sebagai berikut. Dan ini yang di bawah ini simbol-simbolnya. Dan kita menggunakan modus ponen.
dan juga modus ponens. Bisa dilihat simbol-simbolnya di sini, simbol logika. Nah, ada silogisme juga, dan kita akan membuat codingannya seperti biasa, header tabel, nama, judul, dan NIM saya, dan fungsi-fungsi untuk mengevaluasi ekspresi logika, premis pertama, premis kedua, premis ketiga, premis keempat, dan konklusinya. Nah, premis masing-masing premis kita catat di sini, seperti premis N premis 2, N premis 3, N premis 4, or konklusi, dan return masing-masing return premis pertama, premis kedua, premis ketiga, dan konklusinya. Tidak lupa dengan daftar nilai kebenaran untuk P, Q, dan RS. Nah, di sini jika P dan salah satu dari P atau S salah, maka jawabannya akan salah. Untuk mengecek sebuah tabel kebenaran, bisa dilihat dari sini. Kemudian kita akan mencoba melihat hasilnya. Nah, dan hasil yang akan keluar seperti ini. Baiklah, kita lanjut soal yang ketiga. Bisa dilihat diberikan dua himpunan A dan B. Nah, kita di sini diminta untuk tentukan apa himpunan A dan B bersifat saling lepas atau tidak. Jika saling lepas, tambahkan semua elemen dari kedua himpunan ke dalam himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Jika tidak, tampilkan irisan antara himpunan A dan B. Nah, bisa dilihat himpunan A dan B dari soal. Kemudian irisan set A dan set B. If not irisan, berarti jika tidak irisan, berarti dia akan keluar irisan tidak ada. Nah, bikin gabungan karena dalam soal disuruh gabungkan jika tidak ada irisan kan. Nah, gabungkan, kemudian dia akan keluar seperti ini. Irisan tidak ada, irisan adalah gabungan. Dia akan menggabung irisan itu dari 1 sampai 20. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Kita diminta apakah matriks A dan B dapat dikalikan, mengapa? B. Apakah dapat dihitung determinan dari hasil A kali B, mengapa? Saya akan menjawab jawaban nomor 4A itu definisi matriks array. Nah, kan di sini menggunakan NumPy atau array ordo pertama dan matriks A shape, dan matriks B juga sama seperti yang di atas. Nah, kemudian print matriks A dan print matriks B, dan jika ordo pertama dan ordo kedua sum matriks sama dengan matriks A ditambah matriks B. Dan untuk mengeluarkan penjumlahan matriks tersebut. Kemudian else, matriks tidak dapat dikalikan karena ordonya berbeda. Baiklah, kita coba jalankan. Klik ini. Kemudian hasilnya akan keluar seperti ini. Matriks tidak dapat dikalikan karena ordonya berbeda. Ya, karena seperti yang di atas, jika dia
3 dimensi, sesama dimensi, ordonya pasti bakal sama. Nah, begitu juga dengan yang B. Tapi yang B ini kita bikin ordo pertama sama dengan matriks 2, jumlah baris, dan ordo pertama, jumlah kolom ordo pertama. Nah, kita akan mencari nilai ordo pertama ini. Seperti matriks 1 NP array dari soal yang di atas, dan menghitung determinan matriksnya juga. Determinan sama dengan NP linear det matrix, menampilkan output determinannya juga. Dan akan saya coba jalankan agar dia mengeluarkan output determinannya. Nah, ternyata determinan matriks 1 negatif 15,0, matriks 2 tidak dapat dihitung determinannya. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kurang jelas penjelasan saya, karena saya juga baru belajar. Terima kasih.